perbedaan antara seni tinggi dan seni rendah itu sudah berakhir. Kata Arthur Danto disebutnya the end of art. Tapi pada saat yang sama, segala hal sekarang menjadi seni, bahkan seni itu menjadi paradigma utama. Saya Bambang Sugiarto, saya profesor filsafat. Saya mengajar filsafat di beberapa tempat, tapi utamanya home base saya di Universitas Katolik Parahyangan. Bidang saya itu filsafat kontemporer, tapi sekaligus juga estetika kontemporer. Jadi artinya perkembangan paling mutakhir dalam bidang, baik dalam bidang filsafat maupun estetika, itu bidang saya. Nah, kali ini saya mau cerita mengenai perkembangan mutakhir sebetulnya di bidang seni, yang sebetulnya banyak seniman, banyak sekolah seni sudah merasakan bahwa ada perubahan mendasar di bidang seni itu. Hanya kok belum ada yang mewacanakannya secara cukup sistematik gitu ya. Apa sebetulnya yang sedang berubah itu? Lantas estetika macam apa misalnya kayak gitu yang sedang berubah itu. Jadi judul buku ini itu Seni dan Kondisi Post-Human. Memang situasi kita sekarang itu banyak menggunakan istilah post ya, salah satunya post-human. Ini maksudnya adalah ada pergeseran di abad 21 kita ini. Kalau dulu sejak abad 17 ya, di era modern sampai akhir abad 20 itu pusatnya itu manusia, segala sesuatu dilihat dari sudut manusia. Nah, tapi di abad 21 ada pergeseran. Manusia mulai menyadari bahwa manusia itu ternyata bukan pusat gitu ya. Meskipun dia agen, tapi sebetulnya agen yang dibentuk oleh berbagai hal di luar dirinya. Oleh bahasa, cara berpikirnya dibentuk oleh bahasa sebetulnya. Tapi juga oleh kebudayaan. Cara kita merasa, cara kita berpikir, cara kita berhubungan sebagainya dibentuk oleh kebudayaan. Sekarang dibentuk oleh teknologi. Teknologi dengan algoritmanya semakin menguasai kita. Nah, secara keseluruhan bisa dikatakan bahwa sekarang yang menjadi pusat itu justru hal-hal di luar manusia. Di luar manusia sebagai subjek gitu ya. Dia bentukan dari hal-hal yang di luarnya itu gitu ya. Itu bisa macam-macam yang di luar dia itu, bisa alam juga gitu. Nah, dalam kondisi seperti itu, dalam pergeseran yang begitu mendasar seperti itu, seni juga ternyata berubah, terutama dalam kaitannya dengan teknologi. Ketika muncul media sosial, Instagram, Facebook, dan seterusnya, apalagi sekarang ada artificial intelligence dan sebagainya yang juga seakan-akan menyaingi manusia juga. Mereka juga bisa mencipta komposisi musik, lukisan yang bagus dan seterusnya. Nah, posisi seni itu menjadi berubah juga. Dulu seni dilihat yang paling permukaan itu desain misalnya kayak gitu. Terus meningkat sedikit lebih dalam adalah seni yang merupakan permenungan, disebutnya seni murni. Nah, tapi dengan perkembangan media sosial dan seterusnya, itu seni menjadi pekerjaan setiap orang. Kalau sekarang orang-orang mengupload dirinya misalnya gitu, atau mengupload peristiwa-peristiwa, mengunggahnya ke media sosial, sebetulnya tanpa disadari mereka juga menjadi seperti seniman. Dan bahkan lebih ekstrimnya lagi, muncul banyak seniman yang sebetulnya bukan terbitan dari sekolah seni misalnya gitu. Nah itu, tapi karyanya bagus-bagus. Nah, dengan itu semua, seni menjadi kesibukan hampir semua manusia sebenarnya, begitu situasinya itu. Nah, seni dengan demikian menjadi berubah. Boleh dibilang perbedaan antara seni tinggi dan seni rendah itu sudah berakhir,
kata Arthur Danto disebutnya the end of art, tapi pada saat yang sama segala hal sekarang menjadi seni, bahkan seni itu menjadi paradigma utama. Segala hal itu ciptaan akal-akalan manusia, termasuk sains dan sebagainya, dan terutama seni. Dan segala hal kemudian disenikan juga, gitu ya. Dan itu terlihat menjadi semacam siklus. Manusia memang menciptakan, tapi pada akhirnya kalau ciptaan-ciptaan manusia itu kemudian juga menciptakan manusia juga, mempengaruhi dan membentuk manusia juga, seperti itu. Nah, buku ini bercerita lebih detail apa saja yang berubah, misalnya kaitannya dengan situasi post digital sekarang. Jadi dengan dunia digital sebenarnya bagaimana seni itu, gitu ya. Disebutnya juga post karena orang sekarang tidak lagi bicara mengenai kultur digital itu apa, tapi bagaimana sikap kita terhadap kultur digital. Kultur digital sudah bagaikan listrik, bagaikan udara yang sudah tidak dipersoalkan lagi, gitu ya. Kita menggunakan itu, tapi bagaimana kita menyikapi kultur digital itu. Seni berkaitan dengan itu. Lalu seni juga sekarang disadari bisa dilihat secara dalam berbagai perspektif. Jadi dilihat dari sudut filsafat itu tersendiri, dari sudut empirik tersendiri, dari sudut kiprah masyarakat seperti desain dan sebagainya, itu lain lagi. Nah, di sini juga diceritakan mengenai itu. Lalu estetikanya, kalau begitu ketika seni itu berubah, estetikanya seberapa berubah juga. Nah, misalnya kayak gitu ya. Nah, di sini saya menyebutnya estetika nomadik ya, estetika yang isinya berganti-ganti tergantung konteksnya gitu. Lantas kaitan antara seni dengan budaya visual sekarang, karena semuanya kiprah kita menjadi budaya visual, itu sebetulnya seni menjadi seperti apa. Lalu kategori yang dari dulu selalu dikaitkan dengan seni, kategori pokok yaitu keindahan, itu seberapa masih penting itu, gitu ya, atau justru tidak penting lagi, misalnya keindahan, dan seterusnya. Kaitan misalnya antara seni dan agama, seni dan pendidikan, dengan teater dan fotografi dan sebagainya, bahkan dengan game gitu ya, itu bagaimana gitu. Jadi itu semua cerita mengenai seni, di dalam isi buku Seni dan Kondisi Post-Human ini, yang memang dibuat untuk mengisi kekosongan, karena seperti saya katakan tadi, sebagai fenomen kita sudah mengalaminya, tapi bagaimana diteorikannya, diwacanakannya, itu kok saya belum menemukan buku seperti ini. Jadi bagi mereka yang berkecimpung di bidang seni, entah itu pendidik seni, entah itu para seniman, entah itu wartawan seni, sebetulnya saya kira sangat membutuhkan buku ini kalau mau memahami perkembangan seni yang paling mutakhir. Semoga ini betul-betul memberi insight baru bagi mereka yang berkiprah di dunia seni. Terima kasih.